Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di hari yang baru, hari Selasa tanggal 23 November 2021. Bersama saya Amin Sutadi dari GPIB Marturia Lampung. Di hari ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh dan jiwa yang segar untuk dapat menikmati dan menjalani hari yang baru pada hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Kiranya Tuhan membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu, bahkan dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1-5. Kisah Para Rasul 15 ayat 1-5 yang mengatakan, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih Tuhan, renungan dalam Sabda Bina Umat diberi judul bukan sunat tetapi kasih, dengan ayat sentralnya diambil dari ayat yang kedua. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah di jemaat ialah mencari kehendak Allah dalam firman dan roh, bukan mencari jalan keluar di luar persekutuan gereja. Jemaat Antiokhia sebagai basis pekabaran Injil di luar Yerusalem tidak tenang ketika orang-orang percaya dari kalangan orang Yahudi datang dari Yerusalem. Mereka mempersoalkan baptisan kepada bangsa-bangsa lain. Menurut mereka, sunat adalah syarat seseorang menerima keselamatan dari Allah. Sebaliknya, Paulus dan Barnabas mengimani bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh sunat. Seseorang selamat karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena perselisihan yang hebat
maka jemaat yang bijak dalam Tuhan mengusulkan pokok perdebatan ajaran ini diselesaikan secara gerejawi oleh pucuk pimpinan gereja, yaitu para rasul di Yerusalem. Ada ungkapan, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Ungkapan itu digunakan Paulus dan Barnabas. Mereka memilih jalan darat bukan laut ketika ke Yerusalem. Kesempatan itu digunakan untuk mengunjungi serta menyampaikan kabar perkembangan seiman jemaat di luar Yerusalem, Yudea dan Samaria, kepada saudara seiman di Venesia dan Samaria. Nyatanya, ketika mereka bercerita tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di Venesia dan Samaria. Baiklah, sekarang dalam gereja kita belajar dari jemaat di Antiokhia. Masalah pelik apapun dalam jemaat sepatutnya diselesaikan oleh jemaat. Bila tidak ada jalan keluar yang baik, maka persoalan dibawa ke aras pemimpin yang lebih tinggi dalam persekutuan gereja. Bukan sebaliknya, persoalan jemaat dibawa ke ranah lain di luar gereja. Kiranya dalam hal bergereja, jemaat lebih senang mendengar pertobatan orang berdosa daripada persoalan ajaran yang menyimpang dari kasih karunia. Demikianlah renungan berdasarkan Sabda Bina Umat pada hari ini.
mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan ya Tuhan. Pimpinlah kami agar firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia, namun dapat kami pahami, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya memasuki hari yang baru ini, Tuhan senantiasa memelihara kami, terutama kaum lanjut usia. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan dalam mensyukuri hari-hari Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Sehingga dalam menjalani kehidupan di masa lanjut usia ini, kami merasakan kebahagiaan, rasa syukur yang tak terhingga, bersama-sama keluarga dan juga bersama-sama dengan anggota persekutuan di mana kami bergereja dan bersekutu. Kami berdoa Tuhan kiranya senantiasa membimbing kami semua agar kami tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Bahkan kami dapat mengajar generasi-generasi yang lebih muda untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya berkati bangsa dan negara kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati upaya pemerintah dan semua pihak untuk dapat menyelesaikan pandemi ini, agar kami bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini, dapat kembali menjalani kehidupan yang normal seperti sedia kala. Kami mohon ampun akan segala dosa kami dan tuntun kami Tuhan, agar dalam menjalani kehidupan kami senantiasa bersandar kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Oma Opa, Bapak Ibu serta saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dan kita renungkan. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.